ya, yaitu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saya juga memohon maaf ya, karena memang di grup pengajar aja sepi gitu ya. Di grup pengajar aja nggak ada. Ya, pas Pak siapa tuh dulu yang di grup ya? Pak yang ngomen siapa Pak ya dulu ya di grup? Pak Hadi atau Pak Musin. Nah itu saya sampaikan juga tuh. Ya, saya salin itu. Baru ada komentar gitu. Ada komentar dari pihak Tamis ya Ibu Sur kalau saya. Jadi saya juga bingung ini program gimana ya. Ternyata memang ya kita nunggu kabar ya dari pihak Tamis begitu. Tapi Bapak-bapak sekalian ikut Tamis program yang lain kan ya? Seperti terjemah gitu ya, bahasa Arab. Iya. Iya. Iya, berarti kalau yang lain udah jalan Mbak ya. Nah ini Kit baru mulai lagi. Untuk Kit kemarin juga di yang pengajar-pengajar ini dibimbing lagi gitu. Seperti saya kan bukan dari Tamis ya. Bukan asli murni ikut Tamis. Tapi sebetulnya kenal Tamis itu dari sekolah. Karena mengadakan terjemah Al-Qur'annya dengan metode Tamis begitu. Yang pesantrennya itu kan di Indramayu ya, di Indramayu. Nah, dikenalkan oleh teman ikut di teacher training di Tamis ini, program KIT ya, kelas Ikro Tamis. Mudah-mudahan kita bisa ambil bagian ya dari manfaat ilmu Al-Qur'an sehingga kita dapat menjadi lebih baik lagi, ya. Menjadi lebih ilmunya bertambah ya, untuk yaitu bekal dalam mengaplikasikan itu dalam membaca Al-Quran bersama insyaallah. Ya, saya ingin sapa dulu ya, bagaimana kabar dari bapak-bapak sekalian ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, amin ya rabbal alamin. Dari Pak Hadi mungkin ya. Ya, assalamualaikum Pak Hadi. Sehat Pak Hadi. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ya. Pak, sama-sama, semoga sehat semua. Amin amin ya rabbal alamin. Makin luar biasa ini ya. Subhanallah nih Syekh. Mudah-mudahan jadi berkah insyaallah. Amin. Amin. Kemudian ya, kalau tadi Pak Lilik udah saya sapa ya, sehat Pak Lilik ya. Pak Eka juga ketua kelas kita nih. Ya. Pak Eka mah lagi bapil nih. Lagi bapil ya. Sekeluarga. Mudah-mudahan Allah segera sehatkan. Ya. Amin. Sakitnya ini dijadikan sebagai penggugur ya. Menggugurkan dosa-dosa yang sudah dilakukan pada masa lalu. Baik. Sementara masih bertahan ya 4 orang. Ya. Oke. Baik. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita doakan kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah tiada, serta guru-guru kita semua, keluarga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati ya, kemudian memberkahi kita semuanya ya, terutama keluarga besar kita. Semoga senantiasa itu mendapatkan tuntunan, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka al-ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak sekalian. Semoga kebaikan demi kebaikan ya Allah hadirkan ya bersama kita semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi doa yang wajib setelah sholat yang kita bisa amalkan ya Bapak-bapak, itu salah satunya adalah kita doakan orang tua kita ya. Kemudian keluarga ya, dengan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina waj'alna lil muttaqina imama. Itu menjadi agenda wajib bagi kita semua agar kita diberikan ya keluarga yang sakinah ya, mawaddah warahmah ya. Tentunya kita mohon petunjuk ya sama Allah Subhanahu wa taala, karena yang namanya ya saya sendiri yang apalagi Pak Hadi ya. Pak Hadi, Pak Lilik yang sudah puluhan tahun ya berumah tangga, tentunya banyak sekali ya. Kalau saya masih baru 6 tahun jalan, ini masih luar biasa. Jadi kita berdoa itu sebagai kekuatan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan dikuatkan sehingga kita tuh dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita saling mengingatkan itu ya. Kemudian doakan anak-anak kita dengan doa Nabi Ibrahim ya. Rabbana Rabbi habli minas solihin. Habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Itu doanya Nabi Ibrahim ya. Agar diberikan anak yang solih ya. Yang waladun solih yadu'ullah. Anak yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya ya. Mudah-mudahan kita diberikan rumah tangga yang benar-benar rumah tangga yang dicontohkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Walaupun di perjalanan luar biasa banyak sekali kisah-kisah ya tentunya, tapi kita dengan doa insya Allah ya, karena doa itu adalah bisa merubah ya segalanya. Kalau orang nggak percaya dengan doa, ya berarti dia keimanannya perlu dius lagi ya. Karena doa itu adalah senjatanya bagi umat Islam. Baik, Bapak-bapak sekalian,
izin menginformasikan bahwa untuk program kedua ini ya. Jadi kelas kita, alhamdulillah, untuk program pertama sudah tuntas kemarin ya, sebelum Ramadan, alhamdulillah. Nah, sebelumnya itu, ini gambaran aja mungkin. Kalau program yang sebelumnya yang sudah kita lalui, itu kita hanya mengenal tentang bunyi-bunyi, ya, bunyi hijaiyah, ya, seperti a, i, u, ba, kemudian wow, misalnya ya. Nah, ketika di program kedua itu nanti ada materi tentang makharijul huruf. Ya. Kita sudah mulai dikenalkan, ya, makharijul huruf. Artinya tempat keluar huruf, ya, huruf hijaiyah. Sudah mulai dikenalkan. Ada 5 nanti ya. Ada 5 tempat. Ya. Bapak-bapak mungkin sudah pernah belajar sebelum. Tapi dengan menggunakan bahasa yang ada di KIT gitu ya. Dengan bahasa Indonesia. Ya. Yang pertama adalah nanti kita belajar tentang makhrajul huruf. Yang pertama adalah, yaitu sudah pernah saya singgung juga sih sebetulnya. Ya. Hanya nanti lebih difokuskan lagi. Seperti bunyi huruf ya. Rongga ya. Rongga mulut dan rongga tenggorokan terbuka. Nah, itu yang pertama. Ya. Rongga mulut dan rongga tenggorokan terbuka. Punten suara saya habis minum es. Tadi lihat es seger banget, aduh jadi pengen minum es. Karena di Karawang hari ini kebetulan gak seperti di Palembang. Mungkin hari ini Pak hujan ya, kata Pak Eka. Di Bandung juga. Iya. Di Karawang belum ada hujan. Kemarin sih ada hujan kemarin. Hari ini panas. Ya. Jadi minum es itu ngaruh ya. Udah mas suaranya begini, nah tambah minum es lagi. Kemudian itu yang pertama. Ada 3 bunyi ya. Masih ingat ya Pak? Rongga mulut dan rongga tenggorokan terbuka ada 3 bunyi. Terus saya kasih bocornya ada 3. Kira-kira apa saja bunyinya Pak? Pak Hadi? Ya. Rongga mulut dan rongga tenggorokan terbuka ada 3 bunyi. Nah, bunyi dasar, paling dasar. Apa ya? Ba. Oh, bukan. Baru betul 1, betul A ya. Tapi yang 2-3-nya belum. Ayo, masih ingat enggak? Ain, ha, Kan. 3 bunyi dasar. Iya. Pas. Pas Pak. Iya. Iya. Jadi yang pertama ya, makhrajul huruf yang pertama itu adalah rongga mulut dan rongga tenggorokan terbuka. Ada 3 bunyi. Yang pertama A terbuka. Yang kedua I. Iya. I. Ya, gusi apa namanya, bibirnya ditarik ke bawah sehingga gusi penggigi bawah terlihat. I. Satu lagi apa Pak? Udah saya kasih bocoran 2 tuh. Iya betul. U. A. I. U. Itu bunyi dasar ya. 3 bunyi dasar. Maksudnya tuh rongganya jadi terlihat Pak. Ya. I.
Ba. Ini kan rongganya terbuka. Ya. Jadi apa namanya? Ada 3. A, I sama U. Mungkin lebih ke sini kali ya. Karena kan rongga mulut sama rongga tenggorokan. Ya kan? Kalau rongga mulut tuh A, I, U. Nah, di sini ya rasanya A, I, U. Itu sebagai apa namanya? Yang pertama ya. Makhraj yang pertama. Itu semua yang ini makhraj Pak ya, makhraj. Dan nanti ketika membunyikan apa bunyi atau huruf-huruf yang lain itu kalau A berarti seperti da misalnya, yang terbuka da misalnya. Di, nah, berarti harus di, lu, du. Walaupun itu hurufnya yang lain. Nah itu dasarnya hanya 3, ada 3. A, I, U. Kemudian yang kedua itu ada yaitu baru nih tenggorokan. Ya, tenggorokan. Nanti materinya saya sampaikan, saya kasih pekan depan ya insyaallah. Tenggorokan. Ya. Kebetulan materinya ini nanti disampaikan insyaallah. Kemudian yang kedua adalah Bapak tadi tenggorokan. Ada berapa tempat tenggorokan Pak Hadi? Nggak tahu pas Pak. Pak Lilik. Tenggorokan. Pak Eka coba, Pak Lilik belum di. Ya. Ada 3 Pak. Ada berapa Pak? Ada 3. 3. Coba sebutkan Pak Eka. Iya. Pangkal di mana Pak? Iya. Di mana Pak? Di bawah, betul. Kalau tengah, nah ujung di atas ya. Nah. Coba Pak Hadi, yang di pangkal itu huruf apa aja? Punya apa aja? Ha. Iya, sama. A. Iya, sama. Iya, ha sama hamzah A. Bunyinya A. Betul. Kalau yang di tengah Pak Lilik coba. Ha. Iya, ha sama sama ha. Hah? Ain. A. Iya, sama ain. Ain. Di tengah ya. Di Ain. tengah ada ain, ya. Lalu Pak Eka yang ujung apa? Ya, kho sama apa? Oh, bukan. Kof ma itu nanti lidah. Sama pas atau masih penasaran? Iya betul. Ghoin ya. Ghoin. Atas. Iya. Paling bawah ada ha. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Asyha. Ya ini ha. Ya. Kemudian ada hamzah a, baca a ya. A. Kemudian naik ke tengah ada ain. Ain sama ada ha. Lalu paling atas ya di ujung itu ada kho. Ya, kho sama ada ghain. Kho sama ada ghain. Nah, itu yang tenggorokan. Ini materinya disampaikan insyaallah. Kemudian ada bagian yang ketiga yaitu lidah. Dari mulai pangkal
Pangkal itu berarti paling belakang. Ya. Ada huruf apa, Pak? Qaf. Kalau kamu maju dikit nih. Paling belakangnya berarti Qaf. iya, qaf. Qaf. Ya, Qaf. qaf. Ya. Al-qa. Sekolah. Nah. Maju dikit setelah qa. Kaf. Ya. Kaf ya. Ha. Ya. Kemudian maju lagi. Nah, apa tuh? Ja. Tengah berarti. Ja. Ada 3 tengah. Apa, Pak? Hah? Apa? Bukan. Ja. Tengah. Sa. Tengah. Sa. Sa. Biasanya sa yang ada titiknya atau bukan? Ada. Ya. Sya. Ya, sya. Pakai Sya. titik 3 ya, sya. Ya. Tapi urutannya ya, sya sama jim. Ja. Iya, jim. Ja ya. A'udzu billahi minasy. Itu makhrajul huruf ya. Nanti yang membedakan antara ketiga huruf ini ya, ketiga bunyi ini di tengah-tengah itu namanya sifat ya. Bagaimana sifat hurufnya ya, bagaimana sifat hurufnya jim misalnya. Ya. Itu nanti kita pelajari. Insyaallah sama-sama bareng-bareng ya. Kemudian itu ya, yang lidah. Yang paling belakang pangkal ada qaf ya. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian maju dikit ada ka. Lalu di tengah-tengah lidah ada 3 huruf ya, yang yaitu ya, shin sama jim. Nah, ada tingkatannya juga sih ya, ada yang sulit, ada yang mudah. Kemudian maju lagi, ada dod. Sisi lidah itu menempel ke geraham. Ya. Dod, aldo, 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 walado. Lalu ada sisi lidah. Nah, sisi lidah ada lam. Lam. Kemudian ada ujung ya. Ujung lidah ya. Sebelum ya. Ada nun. Ya. Lalu ada pangkal lidah, ada ro. Pangkal lidah, ada ro. Maksudnya bukan pangkal lidah ya. Dia nanti itu lebih ke sifat nanti ya, lebih ke sifat. Setelah nun ada ro, masih di depan, bagian depan ya, bagian sisi. Ujung maaf. Kemudian ada, ini ujung lidah bertemu gusi atas. Lidah. Ada 3 juga. Gusi atas. Ujung lidah bertemu gusi atas. Ya, salah satunya itu. Ada ta. Ya, ada dal. Sama ada to. Sama to. Ta, to, dal. Ya. Ta, dal, to. Ini kalau di hukum tajwidnya namanya ikhfa. Ikhfa kan dibagi 3. Ada ikhfa akrab, ikhfa ausat, sama ikhfa abad. Ya. Kemudian lanjut. Susah. Ya, nanti itu mah ya. Kemudian ada lagi yaitu masih di lidah ini ya. Ada ujung lidah di antara gigi atas dan gigi bawah, tapi lebih dekat ke gigi bawah. Ada apa saja? Ada sin. Sin. Kalau shin kan tadi di tengah ya. Sin. Kalau ini sin biasa, sin. Sot. Sin. Ya. Sama zai. Zai. Sin, zai sama. Zai. Terakhir betul tadi. Sod. Za. Za. Sod. Shot. Sat. Za. Zai, betul.
Sin, zai, sad. Sin, zai, sad. Materi ini belum disampaikan kan Pak kemarin ya waktu di program 1. Iya. Karena yang kemarin itu lebih ke bunyi ya, berkata. Nah, untuk apa namanya? Untuk di kit 2 ini, program kedua, nanti kita belajar ya ini, makhraj huruf. Lalu setelah itu ada huruf atau ada bunyi. Oh masih ada ya maaf. Yaitu ujung lidah bertemu ujung gigi depan atas. Masih ada 3 huruf. Ada sa, sa. Ada za, sama ada zo. Sadaqallahul azim. Bukan ajim. Zim. Astaghfirullahaladzim. Kan. Astaghfirullahaladzim. Al-azim. Zo. Ada kan? Astaghfirullahaladzim. Gitu. Ya, ajim. Kan ajim. Azim. Ya. Astaghfirullahaladzim, azim. Zo. Itu ada di ujung lidah bertemu gigi depan, ya. Ujung gigi depan atas. Ya. Za. Kemudian sa. Sama zo. Tapi tanpa dibantu sama bibirnya nggak perlu monyong, gitu. Nggak perlu dimajukan. Zo. Baik, kemudian, nah itu lidah. Ya, sampai situ. Ya, ada nanti agar lebih mudah ada pembagiannya. Ya. Kemudian ada bunyi bibir. Ya. Jadi memang itu namanya ilmu ya. Ilmu itu disusun sama ulama sehingga memudahkan kepada yang menuntut ilmu. Dari apa namanya? Dari tadi tuh ya. Mulut tenggorokan terbuka ya. Rongga mulut dan rongga tenggorokan terbuka. Dari tenggorokan maju lidah, nah bibir. Ada yang masih ingat ada berapa bibir huruf bibir? Ada 2. Apa saja? Wow. Terus? Pak. Yakin ada 2 Pak? Mim. 3 ning mim. 3. Enggak, mim. Terus? Pak. Jadi ada berapa? Berarti ada 4. Iya, ada 4. Ya, mudah-mudahan bisa diingat. Wow. Kalau dipraktekkan insya Allah sambil mengingat ya. Sehingga kita jadi tahu, jadi ingat. Ketika mengucapkan fa ya, itu ternyata ada di mana Pak? Pak, bibir. Pak. Iya. Memang ada 4 ya. Ada 4 huruf. Ada 4 bunyi. Yang pertama adalah fa. Ya, ya, bibir ya. Bibir bawah bagian dalam bertemu ujung gigi atas. Fa. Ya. Fa. Ya. Wow. Kemudian, ada 2 bibir. Ya, ada yang tertutup, ada yang membentuk bulatan. Ya. Kaget saya. Kirain belum di off itu. Kan saya di ruang muadzin ya. Ya, terdengar. Udah di off kan. Ya, yang tertutup itu ada ba sama ada ma. Ya. Itu 2 bibir. Ma. Ba sama ma. Mim. Ba sama mim. Kemudian yang terakhir ada waw. Ya. Waw. Itu membentuk bulatan. Waw. Jadi hanya satu-satunya huruf
yang di apa istilahnya ya, membentuk bulatan bibirnya. Dan itu Oh, memang iya. huruf bibir. Iya. Jadi lo itu bukan huruf bibir, dia huruf apa? Apa Pak tadi? Lidah. Lidah. Ha. Ya. So bukan huruf bibir, ya. Tapi lidah. Paling banyak di lidah. Ya. Dari pangkal maju dikit, tengah, ya. Lalu sisi, ya. Ujung, nah, itu kan. Jadi paling banyak. Tenggorokan, ya. Nah, kalau bibir hanya ada 4. Nah, fa, ba, mim, wow. Pemba. Wow. Ya. Kecuali yang tadi saya sampaikan di awal, ketika melafalkan selain wow itu tapi bunyinya u, maka itu dibantu dengan A, I, U. u, ya, maju, ya. Contohnya apa ya? Ya, nanti kita praktik lah insya Allah. Ya, kemudian yang terakhir al-gunnah. Gunnah itu ada 2 huruf ya. Ada mim dan nun bertasdid. Mim dan nun bertasdid. Nah, al-gunnah di apa? Hidung ya. Dengung. Nun dan mim, betul. Nah, untuk materi kit ya. Ini saya bacakan mungkinnya untuk awalan. Yang pertama nanti kita ada 12 ya. 12 pertemuan. Berarti kalau 12 pertemuan sama seperti kemarin 3 bulanan apa ya? 3 Kurang bulan. lebih. Ya. 3 bulan ya. Ya. Ini yang pertama makhraj huruf yang barusan kita sampaikan. Kemudian ada nanti yang kedua sifatul huruf, sifat-sifat huruf. Ya. Lalu yang ketiga ada sofir, ya. Ada tafashi, sofir dan tafashi. Jadi, kemudian ada rokhwah, ada syiddah, ada qalqalah. Ya. Rokhwah dan tawasud, isti'la, itbaq dan lawannya. Ada hamas, ya. Pertemuan ke-7. Ada jahar, pertemuan 8. Inhiraf, lin, takdir, istiltolah. Nanti kita ketemu istilah-istilah yang baru, Pak. Mungkin Bapak-Bapak sekalian udah pernah juga belajar ya tentang ini. Tapi nggak ada salahnya kita sama-sama di sini mengulang belajar lagi. Kemudian ada latihan 1, latihan 2, dan terakhir ujian lisan. Wah, kalau kemarin kan istilahnya apa Pak? Latihan. Ingat-ingat. Terakhir itu panen. Iya, betul. Panen 1, panen 2. Ya gimana Pak hasil panennya Pak? Insya Allah ya. Insya Allah. Ya, ada perbaikan. Nah, kalau di sini ujian lisan. Jadi tak ada setelah apa namanya materi itu ada talakinya. Apa Pak talaki? Bapak tahu talaki? Praktek. Iya. Talaki itu berarti Bapak baca, ya. Kemudian, nah saya membaca, kemudian diikuti, gitu ya. Jadi dicontohkan dulu ya sama seperti yang udah-udah, ya, ganti-gantian. Ya. Tapi nggak teorinya kan, Ustaz? Hah? Nggak teorinya kan yang ditanyakan. Iya, ada langsung praktek gitu ya. Okay. Seperti di sini talakinya itu kalau kemarin kan at-taghabun ya. At-taghabun. S1 sampai berapa Pak kemarin? 6 ya kalau salah ya. 1-6. Iya. Nah, ini melanjutkan nanti. Kemudian adukhon, ya. Al-jasiyah, ya. Ar-ra'd. Nah, itu. Jadi kita nanti baca biar di sini kita ya langsung praktek kira-kira begitu. Baik, ternyata bertahan ya alhamdulillah 4 orang. Baik.
kita sesuai dengan arahan, maka kita akan coba dilihat oleh Al-Qur'annya, atau karena saya materi itunya yang kemarin tuh yang Al-Fatihahnya ternyata tertinggal di sekolah, padahal sih ingat waktu itu, waktu hari Jumat ya. Hari Jumat ingat pada Sabtu masuk. Tapi kenapa nggak dibawa gitu? Kalau hari Minggu itu ditutup portalnya, jadi nggak bisa masuk. Oke, jadi saya pakai Al-Quran pribadi untuk membaca surat Al-Fatihah. Silakan boleh dibuka surat Al-Fatihahnya. Sebelumnya ada yang ditanyakan, silakan barangkali. Izin minum Pak, mangga silakan kalau mau minum. Ya. Baik, ada pertanyaan Pak Eka? Silakan. Pak Lilik atau Pak Hadi? Belum, Ustaz. Belum. Oke, alhamdulillah. Kita akan masuk ke surah Al-Fatihah. Saya mungkin pengen dengar dulu kali ya dari Bapak-bapak sekalian. Dari panen kemarin gitu ya. Kemarin kan udah panen nih. Jadi mudah-mudahan panennya apa istilahnya ya, ada perbaikan insyaallah. Dari Pak Hadi dulu barangkali silakan. Fatihah ya Pak. Ya, Baca Fatihah. iya. Dari Ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, alhamdulillah barakallahu Pak Hadi. Baik Kak, silakan. Oke, baik barakallah Pak Eka. Pak Lilik silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir Ya, Pak rajim. Lilik punten. Kayaknya kurang terang ya di ininya apa namanya? Lampunya kurang terang. Cahaya. Ya, Bentar. ini bukan di tempat biasa ya.
Biasa mungkin lampunya udah kurang terang. Oh, gitu. Siap. Ya, nggak apa-apa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Oke, baik. Alhamdulillah. Barakallah Pak Lilik. Baik, Bapak-Bapak sekalian. Alhamdulillah. Tadi sama-sama kita sudah dengarkan ya. Baca Al-Fatihah. Untuk kita semuanya. Saya akan coba. Dan evaluasinya adalah seperti tadi yang saya sampaikan, ketika ada bunyi U, maka terbantulah bibirnya membentuk bulatan U, gitu ya. Seperti itu. Kalau A kan berarti apa tadi? Rongga mulut dan rongga tenggorokan terbuka ya. A. U. A. Langsung ke sini. A. Ya. U. Ya, Ain ya. Memang Ain ini apa ya? Jadi untuk Ain, nah, ya, yang penting mah Bapak-bapak sudah tahu dulu di mana letaknya gitu ya. Letaknya kan dia ada di tengah. Kita pakai ini dulu ya, apa namanya? Pakai, kan dalam tingkatan membaca Al-Quran itu ada yang tahu Pak berapa? Tingkatan muratibul qiraah kalau dalam bahasa Arabnya. Muratibul qiraah. Tingkatan dalam membaca Al-Quran. Ada berapa Pak? Barangkali sudah pernah dengar sebelumnya. Belum? Ya, mungkin sudah pernah dengar. Yang pertama itu adalah tahqiq. Ya, sudah pernah apa ya? Nah, Apa itu? Lambat. belum. Iya, bacaan yang lambat, dan ini untuk yang pemula. Ya. Apa namanya tadi? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tahqiq, Pak. Tahqiq. Kemudian yang tahqiq. Tahqiq. Yang kedua namanya tartil. Tartil. Tartil itu bacaan lambat, tapi pakai irama dan bertajwid. Agak Seperti cepat. Ustaz Kori itu Ustaz Muammar, ya Ustaz Mubarak ya. Anak Ataki ya. Iya, yang pakai irama itu, tapi bertajwid. Jangan cuman berirama tapi tajwidnya ngawur, itu nggak boleh. Tak masalah ya. Iya, itu makir. Jadi keenakan sama irama. Kalau baca Al-Quran itu yang jadi generalnya itu ya tajwid. Tajwid. Iya. Kalau irama kesekian gitu ya. Manis gitu lah kira-kira. Ya. Jadi yang kedua tartil. Tartil itu bacaan yang lambat tapi berirama dan menggunakan tajwid. Oke. Ya, contohnya ya kayak Ustaz Ammar gitu ya. Bapak-bapak udah tahu lah. Kemudian yang ketiga namanya tadwir. Tadwir. Iya. Tadwir. Tadwir itu bacaan yang dia
nggak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat pula. Dan ini cocok untuk imam. Ya. Murotal Imam itu sholat. apa? Kalau Hah? murotal itu kategorinya apa, Ustaz? Murotal. Kategorinya, jadi kalau murotal itu nanti lebih ke pembacaan Tartil ya. Bacaan. Ya. bacanya. Lebih ke apa ya? Tadwir. Ini tadwir ya. Kalau Tatwir kita ya. mau ya. Jadi bacaan Al-Quran, kalau baca itu terlepas dari yang muratibul ya. Yang muratibul qiraah yang ini, yang 4 ini. Yaitu ada tingkatannya namanya mujawad dan murotal. Mujawad. Kalau bacaan mujawad itu kalau kita samakan mungkin sama tartil tadi, bacaan mujawad. Kalau bacaan murotal ya biasa, bacaan biasa standar kayak ya ini tadwir ini ya. Bacaan dan cocok untuk imam-imam sholat itu yang murotal ya. Kalau imam sholat pakai mujawad kelamaan atau pakai apa tartil Gitu. makmumnya nanti Kalau ya, itu MTQ apa, Ustaz? nggak cocok ya. Kalau MTQ itu tingkatannya apa itu? Itu mujawad, Mujawad ya. tartil lah gitu kalau bahasa ini, bahasa muratibul qiraah ya. Saya dari mana tahu ini? Mungkin bertanya. Saya tahu ini dari waktu belajar di LBIQ. Ya, LBIQ itu lembaga bahasa ilmu Al-Quran di Jakarta. Itu Pemda punya. Jadi Pemda yang membiayai semuanya. Yang di Itu Tanah Abang ya, guru-gurunya Ustaz, ya? dari, hah? Yang di Tanah Abang ya? Betul. Dulu kan katanya kantornya kebakaran ya. Nah, kemudian pindah ke kantor yang ada di Kampung Melayu itu. Kampung Melayu, lo pindah lagi, ASEAN juga sih. Apa namanya? Sekarang Nggak tahu nih zamannya ada Pak di Haris. Karet, Ustaz. Ya, Di Karet sekarang ada. oh di Karet. Ya. Nah, Di saya kalau stasiun. dekat itu saya masih pengen belajar itu, ya, karena manfaat banget ilmunya. Bisa diamalkan untuk kita, apa namanya, untuk diri pribadi, ya, khususnya umumnya bisa disampaikan kepada mungkin orang-orang yang perlu, yang apa ya istilahnya mau belajar gitu kira-kira. Ya, itu kalau yang MTQ itu namanya mujawad, ya mujawad. Ya, bacaan yang A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu nggak cocok buat imam sholat karena bukan Tidur. ini yang tempatnya. Mau bisa tidur. Walaupun bagus, ya, tapi bukan pada tempatnya. Kalau sholat pakainya murotal, ya. Yang ini tadwir ya, tadwir. Bacaan yang biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahim. Maliki yaumiddin. Itu murotal biasa. Dan kalau mau apa namanya disiplin lagi, ya saya udah pernah sampaikan. Jadi ujungnya kalau 2 ya 2 semua, ya. Konsisten 3 harokat maksudnya. Harokat gitu ya. Jadi jangan sampai ayat pertama panjangnya 2 misalnya. 2 harokat, yang tiganya lebih. Nah, itu berarti tidak konsisten. Bismillahirrahmanirrahim. 2 kan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi konsisten. Kemudian yang terakhir itu bacaan hadar. Hadar. Hadar itu artinya cepat. Cepat. Jadi yang cepat-cepat itu, tapi tidak secepat yang
di media ya itu yang sholat tarawih Al-Fatihahnya itu nggak tahu deh itu dari mana ininya apa namanya. Masa baru Allahu Akbar langsung ruku. Itu bukan. Kan tarawih itu untuk kita tenang gitu ya. Kalau gurung gusuh gitu gimana? Kalau pas buka puasanya makannya banyak bisa keluar lagi. Ustaz itu Jadi berarti mau yang pakai temponya apa saja, yang penting tajwidnya nggak iya boleh salah ya. Yang betul. Mau temponya secepat apapun, mungkin bapak-bapak bisa lihat ya di YouTube. Misalnya bacaan hadar, itu ada banyak. Jadi disambung-sambung nanti diwasal-wasal ujung-ujungnya tuh jangan sampai putus. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Misalnya ujung-ujungnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim gitu. Jadi ujung-ujungnya kalau mau wasol mau apa namanya? Ya itu disambung berarti harus dibaca ujung-ujungnya. Ya, itu yang bacaan ahadar. Kalau kata guru saya mungkin Bapak bisa menyimak juga beliau ya. Namanya dokter ya, Dokter Kiai Haji, mungkin pernah dengar. Nanti bisa dilihat nanti di YouTube mungkin. Dokter ya Kiai Haji Ali Ahmadi. Ya, Ali Ahmadi. Pak Hadi orang Jakarta nih. Beliau orang Pati tapi rumahnya di Cililitan, Condet, Jakarta Timur. Ya. Ali Ahmadi. Ali Ahmadi Al-Hafiz. S1-nya beliau di apa namanya? Di Lipia awalnya. Tahu Lipia, Pak? Iya. Lembaga ilmu pokoknya itu punya kerajaan Saudi Arabia. Ya. Di sekarang masih di Kamu Rambutan ya. Nah, kemudian ke Madinah ya, mengambil Al-Qur'an, makanya keahliannya di situ Al-Qur'an. Satu hari itu misalnya habis subuh, ya tasmi. Tasmi itu artinya kita memperdengarkan bacaan kita kepada orang lain, ya hafalannya. Sampai sebelum maghrib udah hatam, ya Al-Quran. Jadi, tapi di hafal, enggak. Murid santri-santrinya menyimak. Gitu. Oke, baik kita kembali ke Al-Fatihah. Yang saya ingin sampaikan tadi adalah dalam melafalkan ya. Ya, kita pakai irama, pakai tempo ya, tempo tahqiq ya. Gitu. Baik. Dari ta'awuz ya. Tapi kalau pakai tempo tahqiq ini banget Pak. Sedikitlah pakai irama ya biar enak gitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, Bapak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Boleh sama-sama? Ketinggian Pak ya? Saya ketinggian enggak? Enggak sih. Oh enggak. Boleh. Kalau ketinggian saya turun gini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A, ingat kalau A berarti bunyi A itu rongga mulut dan rongga tenggorokan terbuka. Mana sih Pak rongga tenggorokan Pak? Menurut Bapak? Yang ini atau yang ini rongga tenggorokannya itu? Ya. Enggak, tengah ya. Tengah.
Tengah. A, I, U. Itu rongga tenggorokan, rongga mulut dan rongga tenggorokan terbuka itu di situ ya. A, I, U. A'udzu. Langsung ke ain. A'udzu. Ya, zu. Di mana Pak tadi zu? Za itu lidah ya. Lidah. Ujung ya. Zu. A'udzu. Ya, ujung lidah. A'udzu billahi ya, ini di tengah lidah. A'udzu billahi minasyaiton. Bawahnya enggak dimajuin. Oh. Iya. Tadi saya simak O-nya masih maju. A'udzu ya, kalau U maju karena U. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jim. 1, 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya. Coba Pak Eka. Ya, sekali lagi. Iya. Ain ya. Ain di mana Pak? Ainnya Pak? Iya. Bapak udah tahu ya. Jadi yang ain itu di tengah. Gitu. Tengah. Yang penting tahu dulu apa namanya? Jadi program 2 nanti kita itu diminta agar menghafal. Oh, udah menghafal. Menghafal makhraj. Makhrajul huruf, di mana nanti ain itu keluarnya, ya. Di mana za itu keluarnya, di mana waw itu keluarnya. Itu di program kedua ini diminta untuk menghafal. Ya. Bagaimana biar bisa kita ingat? Ya, latihan. Ya. Latihan. Lagi-lagi latihan mandiri gitu. Jadi nanti sambil mengingat oh ya di sini ya Pak kata Pak Hadi oh ya ro itu di sini misalnya ya gitu. Baik, coba sekali lagi Pak Eka. Ya, alhamdulillah barakallah. Hadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, alhamdulillah barakallah. Pak Lilik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asyai. Walaupun dia apa? Asyai. Syai. Iyanya sukun ya. Jadi saat membunyikan ya itu lidah kita terangkat ya. Tengah-tengah lidahnya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syai. Ya. Asyai. Jadi ketika asyai itu terangkat tengah-tengah lidahnya ke langit-langit. Asyai. Asyai. A'udzu billahi minasyai. Rasain aja sama bapak-bapak ya. A'udzu
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba sama-sama 1, 2. A'udzu billahi To di mana Pak To? Ujung Ada lidah. di ujung lidah. Ya. Ujung lidah bertemu gusi atas. Ujung lidah bertemu gusi atas. To. Ya. A'udzu. Itu tadi di ujung lidah juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Sekali lagi 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2. Him. Coba Pak Eka. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Hati-hati memang ain di tengah ya. Kadang-kadang tanpa kita sadari itu nyerempet ke kho gitu. Nyerempet ke atas. Harusnya ha. Jadi latihan menempatkan ha. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Mengalir ya. Berjalan. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, coba Pak Eka sekali lagi. Iya. Ha. Di mana Pak ha, Pak? Iya. Temannya apa? Hah? Ain. Iya, ain. Apa yang membedakan? Nanti yang membedakan itu sifatnya. Ya. Sifat-sifat hurufnya yang membedakan. Ya. Ha itu sifatnya apa? Ain itu sifatnya apa? Itu nanti kita belajar insya Allah ya. Baik, Pak Hadi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lagi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah barakallah. Pak Lilik. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, ha. Nanti latihan lagi Pak ya. Dilembutin lagi haknya. Kalau yang itu ada unsur yang terakhir itu him atau him. Ha. Yang benar. Him, ha. Him, ha biasa ya. Ha. Biasa. Nggak ada unsur huruf K-nya nggak ada ya? Nggak ada.
hak itu hak ya. Yang terakhirnya hak. Iya. Disesuaikan Bacaan sama lafaznya. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Paling panjang itu 6 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalam baca Al-Quran paling banyak itu 6 harokat. Mau divariasikan seperti apapun, 6 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau ada kori-kori misalnya yang panjang banget, nah itu Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya itu kalau kembali ke hukum tajwid, maka apa ya? Ya melampaui batas gitu kira-kira. Baik. Kemudian kita lanjut ke ayat kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alham bukan al ya. Hati-hati. Iya. Kadang kan suka terbawa misalnya. Alhamdulillah bukan nya ditahan. Alhamdu karena itu bukan qalqalah. Alhamdu bukan alham juga ya. Alhamdu Nah, ingat kalau ada bunyi u maka dimajukan. Alhamdulillah Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba apa Eka? Lagi? Hi-nya di sini Pak. Hi. Alhamdulillahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillah barakallahu. Pak Hadi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lagi Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, tadi ada sedikit tuh Pak kecolongan ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Langsung rabbil a. Nah, tadi sedikit ada terdengar bil sedikit tapi ya. Tapi cukup terdengar gitu. Alhamdulillahi rabbil Alhamdulillahi rabbil alamin. Diulang Pak Hadi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iya, Alhamdulillahi rabbil alamin. Iya. Jadi sana perlu kita hati-hati ya. Sebetulnya tanpa disadari gitu. Memang kalau kitanya enggak apa istilahnya koreksi gitu ya. Kalau kita nggak mau mengoreksi sendiri, maka akan istilahnya ya sudah jadi kebiasaan gitu ya. Tapi kebiasaan-kebiasaan ini memang di masyarakat umum kalau tidak ada yang mengingatkan, maka ya dia tanpa sadar gitu. Tapi
saat diingatkan kemudian ngeh, maka akan menjadi evaluasi buat individu tersebut, begitu kira-kira. Oke, baik Pak Lilik, silakan. Barakallah Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lagi Pak? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iya. Yang pertama hanya pakai ha, tapi yang kedua udah benar. Iya, alhamdulillah barakallah Pak. Jadi ha, ya. Yang pakai ha, yang tengah itu ha. Kalau yang hi pakai yang bawah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sama-sama, 1, 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iya. Ar-Rahmanir-Rahim. Coba Aika. Allah mengalir ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ma-nya 2 harokat. Ar-Rahmanir-Rahim. Lagi. Iya, alhamdulillah barakallah Pak Eka. Pak Hadi silakan. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iya, alhamdulillah barakallah. Pak Lilik. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iya. Ha ya Pak ya. Nanti ha-nya latihan lagi Pak Lilik. Ha. Hanya masih ada kecampuran kho gitu ya. Iya, agak naik dikit. Kalau yang ha. Ya. Kalau kho ya kho. Ha. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Him ha. Him. Iya. Mbak Alik, ulang. Ar-Rahmanir-Rahim. Iya. Masih kecampuran sama kho dikit tapi ya. Tapi itu buat Pak Lilik biar sering-sering latihan lagi. Ha. Ar-Rahmanir-Rahim. Him ha. Ar-Rahmanir-Rahim. Iya, masih terdengar khim gitu ya. Him. Ar-Rahim. Him. Ha. Ya, balik ya. Saya lagi coba. Ar-Rahmanir-Rahim. Iya, masih sedikit ya. Mungkin karena habis makan gorengan kali ya. Suka makan gorengan Pak ya? Karena bala-bala. Ha. Ngaruh tuh ya. Ngaruh. Karena ya itu kayak minyak gitu ya. Minyak, sambal. Iya, baik nanti latihan lagi ya, Pak. Alik ya. Ha. Kemudian ya barakallah Pak Lilik. Maliki yaumiddin. Maliki yau. Ini udah wow. Yau. Maliki yaumiddin. Coba Aika. Yau. Maliki yau. Wow, Pak. Wow. Membentuk bulatan bibirnya.
Maliki yaumiddin. Yaumiddin. Lagi. Nah. Good. Alhamdulillah, barakallah baik. Lanjut Pak Hadi. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iya, alhamdulillah, barakallah. Pokoknya setiap ada waw, apalagi itu memang membentuk bulatan waw itu ya, maka maju gitu. Ya. A'udzu billah. Kemudian maliki yaumiddin. Yaumiddin. Coba Pak, klik. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tengah lidah. Naik langit-langit. Iyanya tasdid. Iyyaka. Iya. Pangkal lidah paling belakang naik dikit. Naik. Maju dikit. Iyyaka Iyyaka. Iyyaka na'budu. Walaupun tapi karena domah maka bunyinya jadi Iyyaka na'budu. Budu. Udah budu tambah wa lagi ya, itu udah di situ ya. Iyyaka na'budu. Budu langsung ya. Jadi enggak harus Iyyaka na'budu. Enggak, budu. Jadi langsung aja. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa. Langsung wa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, silakan Pak Eka. Lagi? Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa langsung diaplikasikan ya dalam tadarus mandirinya. Gitu ya. Pak Hadi silakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah, barakallah. Pak Lilik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Oke, lanjut ayat 6. Ihdinas siratal mustaqim. Ha ya. Ihdinas di mana so tadi? Lidah. Ujung lidah ketemu gigi bawah ya. Ya. Di bawah. Lebih dekat ke bawah ya. Ujung lidah antara gigi atas dan gigi bawah. Lebih dekat ke bawah. So, ada 3 ya. Sin, zai, sama so. Tapi untuk so memang ini tambahannya adalah pangkal lidahnya naik. Naik. Ya, pangkal lidahnya naik. Pangkal berarti di belakangnya. So. Ihdinas li. Ihdinas siratal mustaqim. Al-mustaqim. Qim. Pangkal lidah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas sirat. Jadi
bukan si, ya. Bukan ihdinas si. Ya. Jadi kalau ada yang bilang so itu bibirnya maju, kalau melihat teorinya tidak seperti itu. So, misalnya. Dulu saya karena guru saya seperti itu, jadi saya ngikutin, ya kan? Model-model ya itu. Jadi so-nya tuh miring gitu. Gitu. Kalau saya lihat guru saya ngaji, ya saya ngikutin lah, karena nggak disampaikan teorinya. Kita ngikutin, jadi ikutin guru. Kata guru saya begitu, dicontohinya ya udah gitu ya. Kalau udah patokannya begitu, gurunya mengajarkan itu ya itu. Tapi untuk kita dikit, karena ada tuntunannya, karena ada teorinya, maka kita ikuti teorinya gitu ya. Jadi bukan menyalahkan kalangan saudara-saudara kita gitu ya. Tapi kita udah, kalau memang ada yang misalnya menemukan seperti itu ya biarin aja dulu. Ya mudah-mudahan apa ya istilahnya. Kalau kita bisa ngasih tahu ya alhamdulillah. Gitu. Tapi kalau dikasih tahu ya udah nggak usah ini, biarin aja. Gitu. Ya sampai nanti malah jadi ya kan ribut misalnya gara-gara. Karena dulu waktu saya masih jadi mahasiswa maghrib gitu ya, karena saya pulang sore. Itu ada mahasiswa malam ya, karena malam ya, kelas malam. Jadi imam ceritanya, jadi imam maghrib. Itu panjang pendeknya kayak dia baca surat At-Tin ya. Baca ayat keberapa ya? Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin. Ya. Pokoknya ada bacaan yang saya ini gitu. Harusnya 2 rakaat ya Pak, baca panjang sampai 6 rakaat gitu ya. Jadi kalau lagi sholat, karena udah belajar gitu ya, maklum baru belajar masih anget-anget gitu ya. Jadi saya memberanikan diri untuk mendekati beliau. Ustaz, punten. Itu tadi saya niatnya niatnya baik gitu ya. Tapi ternyata ya, katanya baca surat saat sholat itu sunnah. Emang sunnah sih betul. Yang wajib itu Al-Fatihah, rukun. Jadi kalau salah-salah di bacaan surat pendek saat sholat itu tidak terlalu dipermasalahkan. Oh gitu ya kita sih. Dia ngebalikin ke saya, kebetulan saya nggak pakai peci waktu itu. Biasa pakai peci, nggak pakai peci sholatnya. Ya adab dalam sholat itu harusnya menggunakan peci. Aduh, dibalikin deh. Jadi ya udahlah kata. Yang penting udah saya udah ingatkan. Jadi kalau bacaan 2 rakaat ya 2 rakaat ya. Saya diminta untuk jadi guru saya itu menganjurkan agar disiplin dalam tajwid. Tajwid. Yang 2 ya 2 dibaca, yang 3 ya 3, yang 4 yang 4 ya. Yang 5 ya 5 gitu. Atau paling panjang itu 6. Ya 6. Begitu ya Bapak ya. Baik, kita lanjutkan. Coba saya contohkan lagi ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Bapak Eka. Ya, alhamdulillah barakallah. Pak Hadi. Ihdinas siratal mustaqim.
Ihdinas siratal mustaqim. Ya, alhamdulillah barakallah. Diulangnya masing-masing 2 kali ya, 2 kali. Kecuali ada tambahan. Ya, Pak Lilik silakan. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ayat 7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini di sini kalau mau berhenti ya. Tapi sebetulnya kalau napasnya panjang cukup ya sampai akhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dua rakaat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil tahan ya. Al-magh. Jadi bukan al-magh. Tahan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Ya karena dod masukkan u jadi du. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa karena waw. Waladdo. Ya. Tadi do di mana, Dok? Sisi lidahnya menempel ke geraham. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba Pak Eka. Lagi, satu kali lagi. Oke, baik. Jadi an-am. Ya, a dulu baru ain ya. An-am ta an-am. An izhar ya, jelas an-am. Jadi diperjelas lagi sama mereka jadi an-nya ya. An-amta siratal ladzina ya. Beda dengan an. Kalau ini an baru am. An-am siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba diulang Pak Eka. Iya. Baik, ini mungkin bukan jadi temuan ya, temuan-temuan di masyarakat umum
Iya. Kayak am, nah itu kan perlu kita waspadai gitu ya. Yang bukan huruf qalqalah tidak dikolkolahkan, ya, gitu ya. Huruf qalqalah kan ada 5 ya. Ba, jim, dal, to, dan qaf. Selain itu tidak boleh di ab, aj, ad, ato, ako. Nah, nggak boleh memantul. Kecuali yang ini ya. Ab, aj, ad, ato, ako. Nah, seperti an'am tak tahan ya. Ya, bukan an'am tak. Nah, itu kadang-kadang tidak ya, kita ingat, saling mengingatkan. An'am tak tahan. Saya pun kalau tidak dibiasakan ya sama itu sama guru gitu ya. Ayo 2 rakaat. Bukan qalqalah. Nah, jadi itu lebih ke apa namanya? Itu tadi talaki, nanti ada talaki. Ya, baca. Bukan qalqalah, artinya berarti bukannya atau magdu. Nah, itu kan bukan qalqalah. Al-maghdubi, ya. Itu nanti kita belajar sifat-sifat huruf. Ada itbaq, ya, ada tadi yang udah saya sampaikan ya, hamas gitu ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba sekali lagi Pak. Baik, Kak. Walau nah, tinggal di do-nya nih Pak Eka ya. Sisi lidah bertemu gerak. Ya. Bo. Jadi boleh antara sisi lidah kanan kiri atau dua-duanya. Walau tanpa dibantu oleh bibir. Bukan kalau wa ya betul wa. Tapi kalau do bukan. Ghairil maghdubi alaihim bukan waladdo. Kalau do kan berarti itu bibir ya. Sedangkan do ini bukan bibir. Iya lidah. Kalau wa ya lidah, bibir wa. Waladhdallin. Coba lagi baik Kak. Iya, alhamdulillah, barakallah baik Kak. Sip. Pak Hadi. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Iya, alhamdulillah, barakallah. Iya, sekali lagi Pak, 2 kali ya, betul. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, alhamdulillah, barakallah. Pak Lilik. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Iya. Di magenya masih ke ini tadi ya. Mage. Maghdub. Goynya ditahan. Goynya. Ghairil ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil tahan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tahan ya. Coba Pak balik. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Kayaknya tadi kagok bi-nya jadi panjang ya. Bi-nya pendek. Ghairil maghdubi alaihim. Bi langsung. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya, alhamdulillah. Amin. Ya, begitu ya Bapak-bapak sekalian ya. Alhamdulillah. Saya pengen dengar, silakan baca masing-masing satu surat ya. Dari ayat 1 sampai 7 dari Ta'awuz, Basmalah sampai Waladhdallin dari Pak Eka. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, alhamdulillah barakallah. Hadi. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah barakallah Pak Hadi. Pak Lilik silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Kalau saya dengar asyainya agak ini ya, asyai gitu ya. Asyai. A'udzu billahi minasyaiton. Jadi enggak ke belakang lagi. Enggak saya gitu ya. Asyai. Coba Pak.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Magenya masih sedikit tadi ke bawah. Mag. Tahan goinya, Pak. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Mudah-mudahan catatan-catatan tadi bisa buat evaluasi Bapak-bapak ya bacaan kita ya semuanya. Sehingga karena Al-Fatihah ini adalah rukun ya, rukun sholat. Kalau orang nggak baca Al-Fatihah saat sholat, maka sholatnya tidak sah ya. Karena Al-Fatihah adalah wajib dibaca, rukun ya. Kalau surat-surat pendek itu sunnah termasuknya, tapi dapat pahala juga kan gitu. Jadi jangan sampai yang dianggap sunnah malah ya pahalanya akan tidak sempurna nanti seperti itu. Baik Bapak-bapak sekalian, alhamdulillah 5 menit lagi selesai ya. Jadi jam 10. Sebelum kita akhiri, barangkali dari Bapak-bapak sekalian ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada Pak Adi atau Pak Eka, Pak Lilik? Ustadz, kalau tajwid itu lebih kepada sifat huruf ya Pak Ustadz? Tajwid Pak. Dia punya ilmu sendiri. Semuanya berarti ya, menyangkut semuanya ya? Iya. Hukum, kalau tajwid itu hukum. Hukum bacaan. Iya. Kalau sifat itu jadi lebih ke karakter kali ya. Seperti K, hamas gitu ya. Ada desis, ada keluar keluar napas gitu ya. Ada yang tertahan, ada yang mengalir, ada yang berjalan seperti ha, ih. Kalau itu hukum bacaan tajwid. Ya. Oh, masuk ke tajwid ya? Tajwid juga berarti ke sifat juga ya. Nanti masuknya. Begitu. Kalau di seperti sifat itu ya ada yang tertahan ya. Ada hamas tadi jahar ya. Ada itbaq, ada lin, istitolah. Itu istilah-istilahnya. Sifat-sifat huruf. Tapi kalau tajwid, ya hukum bacaan seperti idgham atau bi'i, alif lam samsiyah, ya, mad wajib mutasil, mad jazm fasil, gitu ya. Ikhfa, idgham, iklam, izhar, nah itu tajwid, begitu. Pak Lilik. Jadi kalau disamakan sifat dan hukum ya akan berbeda. Ya. Tapi mungkin kalau nanti saya coba. Tapi kalau istilahnya jelasnya sih ya beda ya. Kalau sifat-sifat. Karena dalam kriteria penilaian aja misalnya juri ya. Juri menilai orang yang MTQ atau azan. Itu kriteria penilaiannya itu salah satunya. Tajwidnya, sifatnya, makhrajnya beda gitu penilaian.
apa namanya, poinnya, poin tajwid sekian, poin makhrajul huruf sekian, poin sifat huruf sekian, poin ahkam wal ibtida, apa tuh namanya, ibtida ya, aduh Ustaz. Waqaf wal ibtida, maaf. Ya, waqaf wal ibtida, di mana dia harus berhenti, di mana dia harus memulai kembali bacanya. Itu ada nilai-nilai tersendiri begitu Pak Lilik. Ya. Ya, gimana Pak? Ya, jelas. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Kalau Pak Lilik mau menanyakan ke yang lain, oh itu bagus. Berarti nanti banyak apa ya istilahnya referensi gitu ya. Ya. Pak Hadi, Pak Eka, Pak Ustadz. ya. Mana nih Pak siapa? Pak Andri ya, yang di Papua. Tadi komentar di grup ya. Kirain mau join, sibuk kali ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa diistiqomahkan ya, bisa istiqomah ya. Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan ya. Ini bukan satu-satunya ya. Ini salah satu ya, salah satunya jalan kebaikan yang kita yang kita tempuh ya. Jadi mudah-mudahan di setiap apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kita minta agar keberkahan ya, keberkahan terutama Al-Qur'an ini yaitu hadir ya di rumah kita ya, yang kita tempati, keluarga kita ya, istri, anak-anak ya, cucu, semuanya mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Al-Qur'an, insyaallah. Amin. Ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita tutup dengan kalimat tasdik ya. Shadaqallahu Allahumma bil Qur'an, Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an. Mari sama-sama kita berhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya subhanakallahumma wa bihamdika La ilaha illa anta astaghfirullah. Kita belum beristighfar ya. Maaf. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dari saya sekian. Apabila dalam penyampaian masih belum sempurna ya. Kesempurnaan hanya milik Allah. Ya, dari kata-kata saya kurang jelas, mudah-mudahan Allah berikan hidayah, taufik kepada kita semuanya, hingga kita mendapatkan ilmu yang benar-benar barokah ya, yang bermanfaat tentunya untuk kita amalkan di dunia ini sebagai bekal nanti pulang ya ke alam akhirat. Ya. Seperti almarhum Kang Eril nih ya. Kang Eril ini luar biasa ya, didoakan ya sama jutaan ya orang bersiap. Ya, insya Allah dan dalam keadaan itu beriman, bertakwa, membawa amal ya, ibadah kita yang cukup untuk kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Dari saya sekian, kurang dan lebih mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eka, Pak Hadi. Sama-sama Mas. Terima kasih. Jazakallah. Amin, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.